ketika kita bicara truth, beauty, sama goodness itu kan konsepnya susah ya. Tetapi integrasi dari truth, beauty, dan goodness itu cuma ada tiga. Ya, tiga K. Kesehatan, kewarasan, sama kebahagiaan. Jadi ketika kita mau mengintegrasikan truth, beauty, goodness, kalau kita mau blend di human experience itu pertama kita harus sehat. Harus sehat, kita harus sehat, jaga kesehatan. Lalu yang kedua, kita harus waras, sanity. Harus waras. Ketiga, ya itu kita akan ada happiness, itu aja bro. Yang kemarin juga saya diskusikan, saya nggak tahu kalian ada nggak. Saya bicara mengenai destiny sama free will. Ada nggak waktu itu kalian? Nggak ya? Saya menyimpulkan bahwa destiny itu adalah masa lalu. Free will itu masa depan. Jadi kalau kita bicara mengenai destiny itu masa lalu. Ya. Jadi kalau kita review lagi gerakan kita di Mosquito, studi kita spiritual unity itu semua destiny kita yang udah kita buat di masa lalu, nggak bisa kita ubah. Nah, yang ke depan ini free will. Jadi yang masa sekarang itu apa? Yang masa sekarang kita harus terapkan truth, beauty, goodness. Nomor satu apa? Nomor satu happiness. Happy aja, bro. Walaupun kita kekurangan duit, kita nggak ada ini, nggak ada itu, seolah-olah aja kita happy. Gua hari ini mengalami satu hal yang seharusnya luar biasa menyedihkan, sangat menyedihkan ke pribadi gua. Dari skala 1 sampai 10 mungkin 9,9. Ya. Mungkin terlihat ya gue sedih ya, enggak? Ya ada kelihatan Prof. Dikit, ya. Gue terpukul banget gitu. Tapi gue seolah-olah aja gue happy. Dan peristiwa itu yang sangat menjadikan itu, gue anggap itu difficulty untuk meningkatkan gue punya knowledge dan hambatan untuk meningkatkan gue punya action. Jadi kalau nggak ada itu mungkin gue di comfort zone. Berat banget. Iya, Bang. Yang gila. Berat banget. Tingkat kesulitannya berat banget. Gue nggak tahu gue bisa overcome itu dengan pikiran gue. Nah, tapi gue ngerti karena mengalami itu. Itu kan mengganggu pikiran saya. Kita pernah bicara soal stresor. Stresor itu ada 4. Lingkungan, sosial, fisiologi, sama satu lagi pikiran. Nah, kalau stresornya pikiran yang harus kita rubah apanya? Ini kan mengganggu pikiran saya. Hah? Berarti kita harus pikiran kita mindsetnya harus dirubah, Prof. Ya? Susah bro, merubah mindset bro. Almost impossible. Yang kita rubah itu feeling kita. Peristiwanya masih sama, feeling kita rubah. Karena begitu kita rubah feelingnya, thought-nya, pikirannya berubah. Nah, gue sekarang lagi melatih itu. Jadi sengaja kita ini lagi diuji sama Serafin, di train. Kejadian yang gue alami hari ini, kemarin dan hari ini, impossible terjadi. Tapi terjadi. Sangat memukul. Nah, tapi gue tahu ini bagian dari training. Jadi, gue nggak fokus pikiran gue ke sana. Ya, gue tahu ada, tapi gue nggak mau mikirin, aduh kenapa begini, kenapa nggak gitu. Fokus, ada peristiwa itu, oke, feelingnya gue robah. Rasanya gue robah. Ketika rasa berubah, ketika gue mau sama you, mungkin gue nggak fokus ke sana. Tapi ketika gue sendiri, bro, itu kan pikiran itu datang. Ketika pikiran datang itu, saya nggak cegah. Rasanya gue robah. Mengubah rasa gimana, Prof? Cara mengubah rasa? Teknik seolah-olah. Ya, kata-katanya gini, semakin dia datang, semakin pikiran itu datang, rasanya semakin enak. The more you have that, the more you feel better. Tadinya awalnya kaki gue sampai nggak bisa jalan, bro. Karena shock.
Tapi dalam 3 menit gue bisa kompos. Nah, kelihatannya ini kita kayak main-main, tapi cobaannya banyak banget, Kun. Iya, betul, Prof. Iya. Saya melihat itu juga, Prof. Iya. Ya. Kayaknya impossible kita bisa keluar menyelesaikannya ya. Tapi ya, seperti you ada masalah barangkali yang berat banget. Iya, Jangan ada fear, bro. Robah feelingnya. Rasanya you robah. baik, Prof. Baik. Kata-katanya itu. Semakin problem itu datang, Datang semakin nikmat gue rasanya. semakin nikmat ya, Prof. Ya. Connect seolah-olah. Iya. Kata-katanya itu. Semakin polaritas kan, semakin dia gini, gue semakin di opposite rasanya. Nasib gue, kebahagiaan gue nggak tergantung dari peristiwa itu. Iya, iya. Yang tumbuh nanti kita lebih humble, lebih humil, lebih rendah hati. Iya. Karena kalau nggak ada itu kita jadi sombong. Iya, betul, Prof. Betul. Betul sekali, Prof. Iya, betul. Kita jadi sombong. Ini cara kita untuk meningkatkan spiritual kita untuk selalu humble ya, Prof. Iya, bro. Terus, kalau gue nggak ada itu, gue udah sombong kali itu. Tambah sombong banget. Karena ini kan bertahap tuh, mulai dari sejak peristiwa mosquito itu, mulai dari Ngamuk ya, Prof. Ya. nyamuk, lalu YouTube-nya di bredel, lalu ini kan, oh, ini udah gila banget tuh. Itu impossible terjadi. Impossible terjadi. Tapi terjadi. Kelihatannya kita semua lagi dicoba nih, Prof ya. Saya juga mendapatkan hal yang paling sulit dalam hidup saya. Ya. Jadi ya, kan gue paling tua di antara kalian semua. Jadi segala macam peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, apa sih yang gue pernah alami, nemin aja. Mulai dari rumah kebakar, cucu meninggal, semua gue udah alami. Jadi gue pada saat ada momen di mana gue bilang, gue tahan stres apa aja. Karena nggak boleh terkebur gue. Nggak boleh terkebur kita. Ada hal yang kita nggak nyangka sama sekali, yang udah rasa udah nggak mungkin lah itu terjadi, itu terjadi. Nah, ya. Gue rasa kalau periode ini kita bisa atasi, nggak usah takut lah soal goal kita.